Bab 961-964. Hati Lu Xiaopeng menegang. Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia bertanya, apa yang terjadi? Xiao Rongrong mendekat ke telinga Lu Xiaopeng dan berkata dengan suara rendah, tentu saja saya ingin berterima kasih kepada Tuan Li. Setelah Lu Xiaopeng mendengar ini, seorang pria berkulit hitam garis muncul di wajahnya lagi. Dia mengerutkan kening, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan nada meremehkan, apa, terima kasih. Xiao Rongrong mengangguk dengan cepat dan berbisik di telinga Lu Xiaopeng, Tuan Muda Lu, meskipun saya melihat bahwa Anda dan Tuan Li adalah dua hubungannya tidak sangat bagus, tapi menurutku ada banyak orang di sini, terutama para pemimpin Kabupaten Qinglong ada di sini. Sebelum Xiao Rongrong selesai berbicara, Lu Xiaopeng memasang wajah cemberut dan memandang Jiang Tai dan yang lainnya dengan jijik. Pandangan ini dengan jelas memberitahu Xiao Rongrong bahwa yang disebut pemimpin ini bukanlah apa-apa di mata keluarga Lu. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apa yang ada di hatinya, Xiao Rongrong tiba-tiba menoleh ke arah Lu Xiaopeng. Ketika mata mereka bertemu, Lu Xiaopeng sekali lagi terpengaruh oleh teknik pesona. Pikirannya mulai melayang seiring dengan pikiran Xiao Rongrong. Ronger mengatakan bahwa Tuan Li yang menyelamatkan saya hari ini. Saya harus mengucapkan terima kasih kepada Tuan Li. Setelah mengatakan ini, Lu Xiaopeng mendatangi Li Fugui dan membungkuk langsung kepada Li Fugui di depan semua orang. Tuan Li, terima kasih banyak barusan. Jika bukan karena Anda, hidup saya mungkin hilang. Setelah mendengar ini, Hui akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung. Meskipun dia tahu bahwa tuan mudanya 100% diperhitungkan kali ini. Namun Li Fugui baru saja mengambil tindakan, yang menunjukkan bahwa Li Fugui tidak berani bersaing secara terbuka dengan keluarga Lu. Sekarang Lu Xiaopeng dapat meminta maaf kepada Li Fugui, dia juga dapat menunjukkan sisi kemurahan hati keluarga Lu di depan semua orang. Namun, Hui tidak tahu bahwa semua ini ada dalam rencana Li Fugui. Ketika Li Fugui menyelesaikan kata-kata Lu Xiaopeng, senyum tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan tidak setuju, tidak apa-apa, ini hanya sedikit usaha. Tetapi Xiao Rongrong berkata sambil tersenyum. Tuan Li, saya pikir lebih baik lihat seperti ini. Karena semua orang ada di sini, aku baru saja melihat bahwa makanan di kafetariamu cukup enak. Jadi biarkan Tuan Lu masuk untuk istirahat dan undang semua orang untuk makan di sini. Setelah mengatakan itu, Xiao Rongrong tidak lupa berbalik dan bertanya kepada Lu Xiaopeng, Tuan Lu, apa pendapatmu tentang pengaturan ini? Jiwa Lu Xiaopeng telah lama diambil oleh Xiao Rongrong, dan sekarang dia menuruti kata-kata Xiao Rongrong. Setelah langsung setuju, ketika Lu Xiaopeng hendak berbalik, Hui buru-buru melangkah maju dan berkata sambil tersenyum meminta maaf kepada Lu Xiaopeng, Tuan Lu, kesehatanmu baru saja. Menurutku, kita harus kembali lebih awal. Hui mengerti dalam hatinya bahwa tempat ini adalah wilayah Li Fugui meskipun para pemimpin ini menemani kita hari ini. Pegunungan di sini sangat besar dan jurang yang dalam, pemimpin tidak bisa selalu bersama mereka. Jika sudah terlambat untuk makan dan setelah pemimpinnya pergi, dengan kekuatannya, jika Li Fugui ingin membunuh mereka, keluarga Lu tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Namun, pikiran Lu Xiaopeng sudah terlanjur terpengaruh oleh Xiao Rongrong. Melihat Hui berani melawan keinginannya, Lu Xiaopeng tidak banyak berpikir dan tiba-tiba menamparkan wajah Hui. Setelah pertarungan, Lu Xiaopeng memarahi dengan keras, kamu jalang, apakah kamu ingin melawan keinginanku sekarang? Tidakkah kamu mendengar apa yang baru saja dikatakan Ronger? Karena kami telah melakukan kesalahan, mengapa kami tidak mentraktir kalian semua makan, haruskah? Oke, aku sudah memutuskan masalah ini. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman seperti jantung Hui berdetak kencang. Iya, dia menyaksikan bagaimana meninggal. Meskipun kematian terkait dengan perilakunya sendiri sebagai iblis. Tapi masalahnya, adalah orang yang secara pribadi mengambil peluru dari Lu Xiaopeng. Menyadari hal ini,
Ah Hui tentu saja tidak berani berkata apa-apa lagi. Untung, tidak ada hal buruk yang terjadi selama beberapa jam makan malam berikutnya. Meskipun Lu Xiaopeng dan dia hampir tidak hadir selama makan malam, setidaknya mereka kembali ke tempat tinggal mereka dengan selamat sekitar pukul 9 malam. Setelah membantu Lu Xiaopeng yang sudah mabuk untuk masuk, Ah Hui berdiri di samping tempat tidur, sementara Xiao Rongrong masuk dari pintu, memandang Lu Xiaopeng dengan prihatin, lalu berkata pada Ah Hui, kan. Besok Don, jangan terburu-buru berangkat di pagi hari. Ayo kita berangkat bersama saat aku kembali siang nanti. Ah Hui mengangguk, tapi cara dia memandang Xiao Rongrong penuh permusuhan. Sejak pertama kali Xiao Rongrong muncul, Ah Hui merasakan ada temperamen khusus pada gadis ini, tapi Ah Hui tidak tahu apa yang secara spesifik membuatnya berbeda dari orang biasa. Memikirkan serangkaian hal yang terjadi pada mereka baru-baru ini, Ah Hui hanya bisa berada di samping tempat tidur Lu Xiaopeng sepanjang malam untuk berjaga-jaga. Malam yang hening, keesokan paginya, hal pertama yang dikatakan Lu Xiaopeng ketika dia membuka matanya adalah bertanya kepada Ah Hui dengan tergesa-gesa, "Ah Hui, di mana Roger?" Ah Hui memiliki sedikit kekhawatiran di wajahnya. Dia berdiri dan memberikan segelas air kepada Lu Xiaopeng terlebih dahulu. Setelah Lu Xiaopeng menyesap 2 kali, Ah Hui berkata dengan hati-hati, "Tuan, mengapa menurut saya ada yang salah dengan Tuan Xiao?" Lu Xiaopeng mengusap kepalanya yang sakit, sedikit mengernyit, dengan ekspresi hangat dan marah di wajahnya, "Apa maksudmu dengan ini?" Ah Hui menjilat bibirnya yang kering, lalu merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan, sudah kubilang jangan marah. Tuan Xiao ini, aku selalu merasa dia punya sedikit kelicikan dalam dirinya, tubuhnya, marah." Lu Xiaopeng memandang Ah Hui sambil setengah tersenyum. "Apa maksudmu dengan ini? Roger adalah seekor rubah betina." Ah Hui telah mengikuti Lu Xiaopeng selama bertahun-tahun, dan melalui nada kata-kata Lu Xiaopeng, dia tahu bahwa tuannya, jelas sedikit tidak puas dengan kata-katanya. Agar tidak mendapat masalah, Ah Hui buru-buru melambaikan tangannya, "Tuan, Anda salah paham, saya tidak bermaksud seperti ini. Saya hanya..." Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lu Xiaopeng memarahi dengan wajah tegas, "Diam. Jika kamu berani melakukan apapun di masa depan, jika kamu mengatakan hal buruk tentang Roger di depanku, aku akan membiarkanmu mengikuti jalan lama Ah Hui." Ah Hui menghela nafas sedikit, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, suara seperti lonceng perak Xiao Rongrong terdengar dari luar pintu lagi. "Tuan Lu, siapa yang membuatmu marah pagi-pagi begini?" Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Rongrong masuk dengan semangkuk jamur putih dan sup biji teratai di dalamnya, tangan. Ketika dia sampai di samping tempat tidur Lu Xiaopeng, Xiao Rongrong duduk, meniupkan udara panas dari mangkuk, dan kemudian berkata kepada Lu Xiaopeng sambil tersenyum, "Tuan Lu, saya memasak ini untuk Anda secara pribadi pagi ini. Anda bisa mencicipinya." Hati kecil Lu Xiaopeng hampir melompat keluar dari tenggorokanku. Meskipun dia telah mengendalikan banyak wanita di ibu kota selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu wanita yang membuat hatinya tergerak seperti Xiao Rongrong. Gadis di depannya tidak hanya cantik, tetapi yang terpenting, setiap gerakan dan setiap senyuman membuat Lu Xiaopeng merasa seperti sedang melihat peri di surga, Chang'e di bulan. Tapi Ah Hui selalu menyimpulkan bahwa Xiao Rongrong dekat dengan Lu Xiaopeng, dan kemungkinan besar, dia menyembunyikan niat jahat. Untuk memastikan bahwa Lu Xiaopeng tidak akan terluka, bahkan jika tugasnya tidak dapat diselesaikan, dia akan mengirim Lu Xiaopeng pulang dengan selamat. Pikirkan ini, Ah Hui tidak menunggu Xiao Rongrong memberi sup biji teratai ke mulut Lu Xiaopeng. Dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Tuan, izinkan saya membantu Anda mencicipinya." Kali ini, Lu Xiaopeng sangat marah. Mata dinginnya tertuju pada Ah Hui. Dia melambaikan tangannya pada Ah Hui dan berbisik, "Ah Hui, kemarilah." Ah Hui masih tidak tahu apa yang akan dilakukan Lu Xiaopeng padanya. Jadi dia mendekati Lu Xiaopeng dengan rasa ingin tahu. Tanpa diduga, Lu Xiaopeng tiba-tiba mengambil tindakan dan memukul wajah Ah Hui dengan tinju yang keras.
Hui mengeluarkan beberapa gigi dari mulutnya dan mundur 2 langkah. Saat dia akhirnya mendapatkan kembali pijakannya, Lu Xiaopeng berteriak, "Keluar dari sini, ingat, aku akan bersama Roger mulai sekarang. Jika kamu berani mengganggu aku lagi, aku akan mematahkan kakimu." Suara ini berteriak dengan marah. Hui tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia buru-buru keluar kamar. Begitu sampai di luar pintu, Hui segera mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon ke rumah. Setelah menyelesaikan apa yang terjadi di sini, Hui baru saja meletakkan ponselnya ketika Xiao Rongrong keluar dari kamar Lu Xiaopeng sambil tersenyum. Saat melewati Hui, sudut bibir Xiao Rongrong sedikit terangkat, dengan senyuman di wajahnya, dan dia berkata kepada Hui dengan sangat memilukan, "Ingat, orang suka memelihara anjing karena anjing ini setia dan tidak akan berbicara, tidak akan mengganggu tuannya melakukan apapun. Dan identitas Anda tidak berbeda dengan seekor anjing di samping Tuan Lu." Mata Hui berdarah karena kebencian, menatap Xiao Rongrong yang sedang berjalan pergi. Ketika dia hendak memasuki pintu, dia tidak menyangka Lu Xiaopeng juga akan keluar dari kamar. Setelah tiba di depan Hui, Lu Xiaopeng bertingkah seolah-olah apa yang baru saja terjadi tidak pernah terjadi. Dia sedikit mengernyit dan berkata terus terang kepada Hui, "Mengapa kamu masih berdiri di sana? Masuk dan carikan beberapa pakaian untukku. Keluarga Nangong baru saja menelepon dan mengundang kita. Ayo makan bersama di kafetaria depan." Hui buru-buru bertanya, "Apa? Keluarga Nangong? Bukankah mereka di kota Jiangnan? Kapan mereka datang ke sini?" Lu Xiaopeng tidak menjawab, tapi hanya menatap Hui. Melihat ekspresi wajah Lu Xiaopeng, Hui tahu kalau dia sudah bicara terlalu banyak lagi. Agar tidak dipukul lagi, Hui hanya bisa masuk dengan patuh, mencari pakaian yang biasa dikenakan Lu Xiaopeng, dan pergi ke janji temu dengan Lu Xiaopeng. Desa Xiaoxi di pagi hari tertutup sinar matahari. Seperti biasa, penduduk desa bangun pagi dan berangkat bekerja di rumah kaca obat. Mungkin, di seluruh Tiongkok, hanya di satu desa, Desa Xiaoxi, banyak multijutawan yang berlarian menuju tanah setiap hari. Kantin yang dipimpin oleh Xiao Wei. Sebelum Tuan Nangong datang, Li Fugui sudah mengatur segalanya. Xiao Wei secara pribadi mengundang Tuan Nangong dan Nangong Sueki ke kamar pribadi di lantai 2, Qi Kuaiji. Meminta semua orang untuk duduk, Tuan Nangong tersenyum dan berkata kepada wartawan dari media ibu kota yang datang bersamanya, "Izinkan saya memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Ini Tuan Li Fugui, kami baru saja datang ke desa. Rumah kaca bahan obat yang Anda lihat di sini adalah milik Saudara Li. Tentu saja, cukup bagi semua orang untuk mengetahui masalah ini. Setelah tiba di ibu kota, kami tidak dapat mempublikasikannya." Kata-kata Tuan Nangong, meskipun tidak sama bagusnya dengan dekrit kekaisaran, namun wartawan dari media tersebut tidak berani melanggarnya secara terang-terangan. Kedua, para reporter ini sudah mengetahui pekerjaannya saat ini sebelum mereka datang. Tidak diragukan lagi, tugas pertama mereka adalah mewawancarai Lu Xiaopeng. Karena Tuan Nangong telah memberitahu mereka sebelum mereka datang bahwa mereka diundang oleh Lu Xiaopeng. Adapun tujuan Lu Xiaopeng mengundang mereka ke sini adalah untuk mempublikasikan pengentasan kemiskinan keluarga Lu di desa Xiaoxi. Li Fugui duduk di samping Nangong Sueki sambil tersenyum. Saat ini dia hanya menunggu dengan tenang. Tidak akan lama lagi Li Fugui mengetahui bahwa apa yang seharusnya terjadi pasti akan terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya pasti akan menimbulkan sensasi besar bagi keluarga Lu, dan bahkan seluruh ibu kota. Kurang dari setengah jam, saat makanan dan wine disajikan, para tamu mencium aroma makanan di atas meja dan siap untuk menyantapnya. Sayuran di sini semuanya diproduksi di rumah kaca Li Fugui, dan kualitasnya terbaik. Di tengah tepuk tangan semua orang, Lu Xiaopeng, ditemani Hui, memasuki ruang pribadi bersama. Ketika pertama kali tiba di kamar, Lu Xiaopeng agak terkejut melihat Li Fugui duduk di meja yang sama dengan Tuan Nangong dan Nangong Sueki. Namun, karena keluarganya di Beijing telah pergi ke rumah Nangong untuk melamar, Lu Xiaopeng melangkah maju dan membungkuk hormat kepada Tuan Nangong. "Halo, kakek,
Tuan Nangong sudah mengetahui identitas Li Fugui. Rencana. Dengan senyuman di wajahnya, dia tampak sangat bangga dan memperkenalkan dengan serius di depan semua orang. Saya yakin semua orang mengetahui hal ini, dia adalah Lu Xiaopeng, tuan muda dari keluarga Lu. Sejujurnya, keluarga Lu telah datang kepada saya, keluarga Nangong datang untuk melamar, dan para tetua di keluarga sangat senang karena kedua keluarga kami bisa menikah. Para reporter dan selebritas ini saling memberi selamat. Lu Xiaopeng hanya tersenyum lembut dan duduk di sisi lain Nangong Sueki. Pada saat ini, seorang reporter berdiri dan bertanya dengan serius kepada Lu Xiaopeng sambil mengambil gambar, "Tuan Lu, kali ini keluarga Lu datang ke kota Jiangnan. Saya dengar mereka datang untuk membantu orang miskin." Mendengar kata pengentasan kemiskinan, Lu Xiaopeng tiba-tiba teringat bahwa mereka telah meninggalkannya di sungai. 0,30 miliar untuk desa. Mengambil napas dalam-dalam, dia menekan kemarahan di dalam hatinya sebanyak mungkin. Setelah beberapa detik, Lu Xiaopeng memiliki lapisan es di wajahnya dan berkata dengan keras, "Jika kamu tidak dapat berbicara, tolong diam." Tuan, Nangong mengerutkan kening dengan cepat. Sepertinya dengan sedikit ketidaksenangan, dia memperingatkan Lu Xiaopeng, "Xiaopeng, apa yang kamu bicarakan?" Karena kehadiran Tuan Nangong, Lu Xiaopeng tidak langsung marah. Sebaliknya, dia menekan kemarahannya dan berbisik, "Kakek, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan. Saya tidak tahu, saya harus pergi dari sini siang hari ini." Saat dia mengatakan ini, Lu Xiaopeng merasa pikirannya mulai bingung. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggunakan energinya sebanyak mungkin untuk menekan pikiran di otaknya dan membuat dirinya tetap terjaga. Mengingat apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, Lu Xiaopeng ingin mencegah dirinya melakukan sesuatu yang tidak terduga karena impulsif. Setelah dia mengatakan ini, dia berdiri dan berkata, "Semuanya, aku minta maaf, ada yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi dulu." Begitu dia selesai berbicara, Li Fugui meraih Lu Xiaopeng dan berkata dengan tersenyum, "Tuan muda Lu, mengapa Anda pergi begitu terburu-buru? Anda baru saja datang ke sini, demi kebaikan Anda sendiri. Tuan Nangong hanya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda, tuan muda keluarga Lu, tidak berpikiran sempit, bukan? Apakah Anda akan membuang tangan Anda dan pergi, setelah orang tuamu hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadamu? Tidak bisakah para orang tua berkumpul di sini?" Lu Xiaopeng tampak murung setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui. Berdengung di otak, dia terus mengedarkan vitalitas di tubuhnya. Tetapi dalam waktu kurang dari 2 atau 3 detik, saat vitalitas khusus di telapak tangan Li Fugui memasuki tubuhnya, pikiran jahat yang telah ditekan oleh vitalitas tersebut tiba-tiba meledak pada saat ini. "Apa-apaan ini? Biarkan aku pergi, kamu tidak perlu memberitahuku bagaimana aku akan melakukan sesuatu. Juga, Tuan Nangong tua, berhentilah berpura-pura menjadi pria baik. Jangan kira aku tidak bisa melihatnya, kamu juga. Saya datang ke sini untuk merampok aset." Nangong Sueki tiba-tiba berdiri, dengan air mata berlinang, dan bertanya kepada Lu Xiaopeng dengan keras, "Lu Xiaopeng, apa yang akan kamu lakukan? Dia milikku kakek. Bagaimana kamu berbicara dengan kakekku, Lu?" Xiaopeng alisnya penuh amarah. Dia menunjuk ke arah Nangong Sueki dan mengutuk. "Apakah kamu ingin bicara terlalu banyak? Dasar jalang, biar ku beritahu, aku." Hui benar-benar panik. Untuk mencegah reputasi Lu Xiaopeng ternoda, dia buru-buru melangkah maju, meraih pergelangan tangan Lu Xiaopeng, dan kemudian menjelaskan kepada semua orang yang hadir, "Jangan salah paham. Tuan muda Lu kita minum terlalu banyak tadi malam, dan tubuhnya belum pulih." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Rongrong sebenarnya berdiri di luar pintu dan berkata kepada Hui sambil setengah tersenyum, "Hui, apakah kamu masih ingin mendengarkan apa yang dikatakan Tuan Lu? Apakah kamu yang muda tuan dari keluarga Lu? Atau apakah kamu tuan muda dari keluarga Lu, Tuan?" Lu Xiaopeng sangat marah. Kali ini dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Hui. Ketika dia berbalik, dia memukul dagu Hui dengan sikunya. Karena identitasnya sebagai tuan dan pelayan, meskipun Hui lebih kuat dari Lu Xiaopeng,
Dia tidak mengelak. Setelah dipukul oleh Lu Xiaopeng, Ah Hui tersandung dan mundur beberapa langkah. Pada akhirnya, dia tidak mampu menahannya, menyala dan jatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, Li Fugui buru-buru melangkah ke depan, meraih lengan Ah Hui dengan tangan kirinya, dan mengulurkan tangan kanannya ke bawah kepala Ah Hui untuk membantu Ah Hui berdiri. Pada saat yang sama, energi di tangan kanannya telah mengembun. Lalu dia memberikan pukulan lembut. Ah Hui benar-benar berhenti bergerak. Tidak ada yang tahu bagaimana Ah Hui meninggal. Menurut mereka, Lu Xiaopeng bertanggung jawab atas semua kematian Ah Hui. Dan Li Fugui bertanya pada Ah Hui dengan prihatin, "Adik, kamu baik-baik saja? Hei, katakan sesuatu." Orang mati, bagaimana mungkin dia bisa berbicara? Semua orang yang hadir mengeluarkan perlengkapan kamera mereka dan mulai syuting. Dahi Tuan Nangong ditutupi dengan garis-garis hitam, dan dia bertanya kepada Lu Xiaopeng dengan keras, "Lu Xiaopeng, apakah kamu gila? Dia telah bersamamu selama lebih dari 10 tahun. Bagaimana kamu bisa membunuhnya secara langsung?" Lu Xiaopeng tampak menghina. Dia dengan dingin berkata, "Seekor anjing mati ketika mati. Apakah Anda ingin saya membayar nyawa anjing ini?" Pada saat ini, tidak ada yang mau repot-repot melihat ke arah Xiao Rongrong yang mengenakan pakaian pelayan di depan pintu. Hanya Lu Xiaopeng yang masih tergila-gila, menatap setiap gerakan Xiao Rongrong dari sudut matanya. Li Fugui melepaskan Ah Hui, berdiri dan mengutuk, "Betapa cerobohnya, kehidupan manusia telah berubah menjadi seekor anjing di mulutmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah keturunan keluarga Lu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku beritahu kamu, tidak peduli itu, tidak ada seorang pun yang berhak merampas nyawa orang lain." Lu Xiaopeng tertawa terbahak-bahak di bawah pengaruh pesona Xiao Rongrong. Dia sama sekali mengabaikan tatapan aneh semua orang, apalagi Tuan Nangong dan Nangong Sueki. Tuan Nangong tampak gemetar karena marah. Dia terus memukul meja dengan tinjunya, mengeluarkan suara dentang, dan kemudian mengutuk, "Brengsek, sudah kubilang sekarang, kamu tidak akan pernah menikahi cucu perempuanku seumur hidupmu," kata Lu Xiaopeng dengan sentuhan jijik di sudut matanya. Saat dia berjalan keluar pintu, dia berkata kepada Tuan Nangong, "Sialan, bahkan jika kamu memberiku sepatu kecil seperti milikmu secara gratis, aku tidak akan mengambilnya." Li Fugui melihat Lu Xiaopeng berjalan menuju Xiao Rongrong, dan dia berkata, dia mengedipkan mata pada Xiao Rongrong. Xiao Rongrong mengerti dan segera berjalan ke bawah. Di bawah pengaruh ganda obat-obatan dan keterampilan sihir, Lu Xiaopeng, yang benar-benar gila, bernyanyi sepanjang jalan. Sambil mengejar Xiao Rongrong, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Rongerku, aku ingin menikah denganmu. Aku menginginkanmu. Jadilah istriku. Dan aku ingin bersamamu. Ronger, tunggu aku." Para reporter di ruangan itu dan selebritas yang ditemukan Nangong dari ibu kota dengan cepat keluar dari ruangan. Bagi mereka, apa yang dilakukan Lu Xiaopeng hari ini tidak diragukan lagi merupakan berita besar. Jika adegan itu baru saja muncul di media Beijing, keluarga Lu pasti akan didorong ke dalam lubang api. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa perilaku Lu Xiaopeng sudah keterlaluan dan tidak ingin datang ke restoran besar di lantai pertama, Lu Xiaopeng tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada seorang wanita tua yang sedang makan tidak jauh dari situ. Wanita tua itu mengenakan jaket berlapis kapas bermotif bunga. Dia tampak seperti laki-laki, tetapi wajahnya diolesi pemerah pipi. Dia membawa tongkat di sampingnya dan sedang memakan daging babi rebus di piring di depannya dengan sumpit yang gemetar. Saat Xiao Rongrong menggunakan keterampilan sihirnya tidak jauh, Lu Xiaopeng langsung mengira wanita tua di depannya adalah Xiao Rongrong. Dia berjalan menuju wanita tua itu selangkah demi selangkah. Begitu dia sampai di depan wanita tua itu, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Saya melihat Lu Xiaopeng menggendong wanita tua itu, dan kemudian, membuka mulutnya. Dia mencium bibir berminyak wanita tua itu tanpa ragu-ragu. Saat keempat bibir bertemu, seluruh tempat menjadi sunyi. Hanya beberapa detik kemudian, wanita tua yang dipeluk Lu Xiaopeng berteriak,
Tolong, seseorang datang, seseorang sedang dianiaya. Suara ini mengejutkan. Pak Nangong yang masih menonton di lantai 2 tiba-tiba merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya saat melihat pemandangan ini. Dia melirik Li Fugui, yang berdiri tidak jauh dengan ekspresi tenang, lalu mendekati Nangong Sueki dan berbisik kepada cucunya. Nangong Sueki mengerutkan kening, memandang kakeknya dengan rasa ingin tahu, lalu mengikuti instruksi kakeknya dan mendatangi Li Fugui. Tuan Li, kakek baru saja meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda harus berbelas kasih, dan jangan bermain terlalu keras. Li Fugui sedikit terkejut. Dengan sedikit rasa ingin tahu, dia bertanya, ada apa? Apakah kamu masih enggan melepaskan suamimu yang belum menikah? Wajah cantik Nangong Sueki memerah, dan dia berkata dengan marah, bisakah kamu menjadi manusia saja? Tidak apa-apa untuk kamu harus menghadapinya. Tapi bagaimana kamu bisa menyeret seorang wanita tua? Kamu begitu tidak tahu malu. Li Fugui tiba-tiba menyadari. Dia pikir Nangong Sueki enggan melepaskan Lu Xiaopeng. Ternyata gadis kecil yang baik hati ini sedang mengkhawatirkan wanita tua yang dianiaya oleh Lu Xiaopeng. Tidak apa-apa, wanita tua ini adalah bunga yang indah di desa kami. Dia suka diintimidasi oleh pria tampan. Nangong Sueki menekan amarah di hatinya sebanyak mungkin. Saya telah melihat orang yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat Li Fugui yang begitu tidak tahu malu. Di manakah di dunia ini ada wanita tua seperti yang disebutkan Li Fugui? Waktu berlalu, Lu Xiaopeng menggendong wanita tua itu dan mengunyahnya selama 7 atau 8 menit. Para reporter di tempat kejadian hampir muntah. Li Fugui menjentikkan jarinya, dan Xiao Rongrong menghilang. Lu Xiaopeng merasa seperti disengat tawon di bagian belakang kepalanya. Ketika dia sadar kembali, dia melihat wanita tua itu dalam pelukannya, dan wajah wanita tua itu berlinang air mata, dan dia berharap bisa memukulnya, sampai mati. Dia sejenak bingung. Pada saat ini, Xiao Wei masuk dari pintu. Begitu dia masuk, dia membawa selusin pelayan dan menunjuk ke arah Lu Xiaopeng dan berteriak, kamu bajingan? Apakah kamu masih manusia? Bibi Zhang adalah salah satu dari sedikit 80 anak-anak berusia 1 tahun di desa kami. Orang tua, datanglah ke tempat kami untuk makan malam hari ini. Bagaimana kamu bisa bersikap seperti binatang padanya? Hewan? Kamu bukan manusia, HMPH? Kenapa kamu tidak melepaskannya? Bibi Zhang cepat. Pikiran Lu Xiaopeng kosong. Di tengah omelan orang banyak, dia melepaskan tangannya begitu saja ketika wanita tua di depannya berjongkok di tanah dan menangis dengan keras. Ya Tuhan, kepolosanku telah hancur. Pak Tua, kamu telah menempatkanku di bawah pengaruh jahat. Mengapa aku bertemu denganmu? Aku dicium. Li Fugui hampir tertawa. Melihat raut wajah Erluzi yang tidak tahu malu, dia tidak menyangka kalau kemampuan akting anak ini begitu bagus. Awalnya, dia khawatir Erluozi akan mengungkapkan kekurangannya, tapi sekarang tampaknya kekhawatirannya sama sekali tidak diperlukan. Xiao Wei dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju dan membantu Bibi Zhang berdiri. Li Fugui dengan cepat berjalan ke bawah, mendatangi Xiao Wei dan yang lainnya, dan berkata tanpa daya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan bantu Bibi Zhang kembali. Bibi Zhang berkata dengan keras, tidak. Saya ingin menelepon polisi. Saya mau polisi akan menangkap bajingan yang menganiaya saya ini. Li Fugui terus berpura-pura menjadi orang baik, mengerutkan kening dan berkata, apa gunanya memanggil polisi? Ini Lu Xiaopeng, putra tertua keluarga Lu di ibu kota. Selain itu, kamu selalu bisa, ini juga merupakan berkahmu untuk dicium oleh Tuan Lu beberapa kali. Bibi Zhang menangis lebih sedih lagi. Tidak peduli betapa bodohnya Lu Xiaopeng, dia sekarang tahu bahwa dia telah ditipu. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerutkan kening, dan menatap Li Fugui. Anak baik, kamu luar biasa, kamu benar-benar hebat. Saya telah melihat orang-orang yang tercela, tetapi saya belum pernah melihat orang yang begitu tercela seperti Anda, secara berurutan untuk merusak reputasiku. Kamu bahkan tidak akan melepaskan seorang wanita berusia 80 tahun, kan? Li Fugui tampak polos dan berkata tanpa daya, Tuan Lu,
Apa yang kamu bicarakan? Apakah saya hina atau apakah kamu tercela? Atas nama pengentasan kemiskinan, Anda datang ke desa kami, di hadapan teman-teman jurnalis. Bisakah Anda menceritakan kepada saya apa yang telah Anda lakukan akhir-akhir ini? Bagaimana bisnis jamu Cina yang akhirnya dibangun oleh desa kami? Juga, semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa membodohi Tuan Nangong tua setelah memarahi Tuan Nangong di depan umum dan sekarang turun ke bawah untuk menggoda seorang wanita tua dan berpura-pura gila, Lu Xiaopeng mengepal tinjunya, dan dia merasa pusing. Dia mundur beberapa langkah dan merasakan sakit yang menusuk di dadanya lagi. Puff! Seteguk darah hitam dimuntahkan dari mulut Lu Xiaopeng. Tapi kali ini, tidak ada yang datang membantu. Para reporter yang turun dari lantai 2 mengambil foto satu demi satu. Nangong Sueki mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor darurat. Setengah jam kemudian, desa Xiaoxi telah sepenuhnya memulihkan ketenangannya yang dulu. Di kamar pribadi, para reporter dan orang-orang yang diundang oleh Nangong sudah pergi. Mereka bergegas kembali satu demi satu, bersiap untuk mengirimkan berita langsung. Tuan Nangong tidak tahu apakah harus tertawa atau menyalahkannya. Dia memandang Li Fugui dan terdiam lama sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Saudaraku, terkadang kamu harus melakukan apapun untuk melakukan sesuatu. Tapi terkadang, kita masih harus lebih mempertimbangkan perasaan orang lain. Saya tahu kamu punya uang sekarang. Di desa kecil seperti desamu, orang tua mungkin juga tidak punya uang." Li Fugui ingin menghindari kesalahpahaman. Dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Orang tua, saya pikir Anda pasti salah paham." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui berteriak kepada orang-orang di bawah, "Bibi Zhang, apakah Anda ingin memiliki wajah itu teripang? Apakah menurutmu itu rumput laut? Hentikan. Setelah makan, maju dan lakukan backflip untuk orang tua itu." Sangat cepat, si idiot yang berpura-pura menjadi Nyonya Zhang datang ke kamar pribadi, mengikuti perilaku yang sama seperti sebelumnya, membungkuk, terbatuk ringan, lalu tersenyum pada Tuan Nangong dan berkata, "Pak Tua, apakah kamu menginginkan seorang istri?" Tuan Nangong tertegun dan melihatnya, wanita tua yang tidak tahu malu di depannya tertegun dan tidak sadar sama sekali. Erlunzi melihat ekspresi terkejut di wajah Tuan Nangong. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Pak Tua, Anda salah paham, haha, saya laki-laki." Dengan itu, Erlunzi melepas riasan di wajahnya. Tuan Nangong sangat yakin. Adapun Nangong Sueki, dia setengah membuka mulutnya dan berkata dengan mata tercengang, "Apakah kamu laki-laki, tapi kamu hanya..." Orang bodoh itu memandang Li Fugui dengan rasa malu, dan berkata tanpa daya, "Tidak ada yang kami bisa lakukan lah. Hei, siapa yang menjadikan Tuan Li bosku?" Dalam satu kalimat, Tuan Nangong dan Nangong Sueki merasa sangat lega. Li Fugui tersenyum santai pada Erlunzi dan berkata, "Oke, kinerjamu cukup baik hari ini. Jika sudah selesai, diskusikan dengan kepala desa kami Ye, dan katakan bahwa Bibi Zhang tidak tahan dengan penghinaan dan bunuh diri. Ayo mengatur pemakaman." Lunsi dia mengangguk setuju dan meninggalkan ruangan. Nangong Sueki sekali lagi mengingat kejadian tadi, dan tidak bisa menahan tawa. Tuan Nangong juga memiliki senyum cerah di wajahnya, dan berkata kepada Li Fugui tanpa daya, "Nak, mengapa saya tidak melihat bahwa Anda masih memiliki niat buruk ketika saya datang ke sini terakhir kali?" Fugui berkata terus terang. "Terakhir saat kamu dan aku bertemu untuk pertama kalinya, dan ada beberapa aspek yang tidak bisa kamu ketahui semuanya. Selain itu, ini bukan ide yang buruk, bukan? Jika Lu Xiaopeng tidak datang untuk memprovokasiku, apakah aku akan menghadapinya seperti ini?" Tuan Nangong mengangguk dan berkata dengan serius, "Kalau begitu pernahkah kamu memikirkan tentang apa yang kamu lakukan pada Lu Xiaopeng hari ini? Keluarga Lu pasti tidak akan melepaskanmu dengan mudah." Wajah Li Fugui tenang dan dia tersenyum tidak setuju. Dia berkata, "Saya pikir bahkan jika mereka ingin datang dan membunuh saya, mereka tidak akan bisa datang untuk sementara waktu, kan? Kali ini insiden Lu Xiaopeng pasti akan menimbulkan keributan di ibu kota. Pak Tua,
Saya pikir kamu juga tidak bisa tinggal di sini. Apakah kamu tinggal? Tuan Nangong menyeringai dan berkata, anak baik, ombak di belakang sungai yang selah yang mendorong ombak ke depan. Luar biasa, jangan khawatir. Aku akan kembali sore ini, tapi Sueki akan tinggal di sini dulu. Biarkan dia. Aku akan belajar keras bersamamu. Li Fugui melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa. Tidak, Nona Nangong, pelipisku terlalu kecil untuk menopangmu. Meskipun Nangong Sueki telah menerima saran kakeknya dan berencana untuk menikahi Li Fugui, tetapi melihat tampang menjijikkan Li Fugui sekarang, dia cemberut dan berkata dengan marah, kakek, sebaiknya aku kembali bersamamu. Bersambung.